Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang saya hormati, rekan-rekan dari Sekjen, Pak Dirjen, seluruh jajaran. Karena waktu kita singkat, saya langsung saja. Pertama, saya juga apresiasi ya capaian Pak Menteri beserta seluruh jajaran, khususnya di program Padat Karya. Selain capaian keuangan, kinerja juga cukup bagus. Tapi kami bertanya sedikit terkait dengan realisasi jumlah tenaga kerja yang mencapai 135%. Dengan anggaran yang sama tentu sesuai dengan rencana, maka konsekuensinya jumlah upah pasti berkurang. Nah, kami perlu penjelasan ini. Apalagi 2023 jumlah anggaran kita bertambah untuk program padat karya 15 triliun, tetapi target untuk tenaga kerjanya masih 785.000 orang. Nah, mungkin ini perlu kalau memang tahun lalu terrealisasi 1 juta lebih, sekarang dengan anggaran lebih besar, mestinya juga target keterlibatan tenaga kerja juga bisa lebih besar. Nah, ini mungkin perlu targetnya atau perlu penjelasan. Yang kedua, banyak pertanyaan ke kami terkait dengan mekanisme rehab rekon di pasca bencana, Pak. Karena ini banyak sekali kementerian lembaga yang, tetapi yang paling besar menjadi perhatian dari masyarakat itu adalah Kementerian PUPR. Nah, kami tanya apakah ada PP atau apa mekanismenya, karena di lapangan sering simpang siur. Ini penanggung jawabnya siapa? Apakah Badan Penanggulangan Bencana atau Kementerian Sosial atau Kementerian PU? Ya, ini perlu kami dapat kejelasan supaya kita juga bisa mensosialisasikan mekanisme penanganan bencana rehab rekon pasca bencana. Seperti dulu di Lombok, kemudian di Palu, terakhir di Cianjur. Ya, ini perlu kami dapatkan. Dan terkait dengan ini nanti ada hubungannya dan program yang berbasis masyarakat. Misalnya ada daerah-daerah yang pernah terkena bencana, kemudian mereka dalam administrasi sudah mendapatkan bantuan dari program bencana itu, tetapi di program berikutnya, program reguler misalnya di BSPS, itu tidak bisa masuk karena ada kendala administrasi. Nah, kesalahannya bukan di masyarakat. Nah, oleh karena itu kami meminta agar seluruh juklak-juknis terkait dengan program-program ini kita evaluasi, kita revisi supaya menyesuaikan. Dalam evaluasi kami, lebih banyak pekerjaan administrasinya daripada fisiknya. Kadang-kadang untuk verifikasi butuh berbulan-bulan, padahal pekerjaannya hanya sebulan atau 2 bulan gitu. Bahkan masyarakat dirugikan akibat mereka sudah didata di kementerian lain, tetapi belum terrealisasi, kemudian di kita tidak bisa masuk juga, padahal realnya mereka sebetulnya layak mendapatkan bantuan. Nah, saya menekankan agar kriteria kita di PU ini lebih kepada kondisi real di lapangan, supaya tidak banyak terganggu oleh aspek-aspek administrasi. Ya, karena itu juga kalau memang realisasi di lapangannya membutuhkan dan terlaksana, tidak akan ada masalah. Ya, jangan sampai kita terganggu karena status, kemudian masalah administrasi. Dan banyak sekali masyarakat yang dirugikan ini. Kesalahannya ada di pemerintah, tetapi masyarakat tidak mendapatkan bantuan. Ya, misalnya di Kabupaten Lombok Utara, itu banyak yang memang rehab rekon pasca gempa tidak dapat, tetapi datanya sudah ada di kementerian lain, seolah-olah sudah dapat. Kemudian PU mau masuk, tidak bisa, karena ada aspek administrasi. Padahal hasil survei realnya memang sangat membutuhkan. Nah, saya lihat ini mungkin pengaturan tentang readiness kriteria ini perlu dievaluasi Pak Menteri supaya tidak merugikan masyarakat. Berikutnya, kami menyoroti usulan-usulan kita dari daerah. Sampai saat ini kami belum mendapatkan respon yang memadai terkait dengan program-program yang sudah kita sampaikan secara tertulis dan secara lisan. Sesuai dengan komitmen Bapak Menteri sering sampaikan bahwa prioritas utama adalah direktif Presiden, dan saya kira memang demikian. Dan yang kedua adalah usulan, saran, dan masukan dari Komisi 5. Nah, ini yang kami ingin dapatkan respon yang memadai ya, karena sampai saat ini misalnya usulan kita untuk 2023 belum mendapatkan tanggapan yang memadai. Banyak sekali usulan-usulan kita di daerah, ya. Dan jangan sampai juga usulan-usulan yang kemudian tidak jelas siapa yang mengusulkan, tetapi diakomodir, ya. Ini banyak sekali, kami sudah sampaikan secara tertulis, ya mungkin nanti Pak Menteri bisa
evaluasi lagi melalui Bapak Sekjen, Pak Dirjen, dan seterusnya ya. Mulai dari kalau di daerah misalnya dari Bima ada jembatan Lewamori, kemudian nanti ada rehabilitasi HLD irigasi di Lombok, kemudian juga Institut Teknologi Lombok Pak Menteri dan lain-lain, ini perlu ditindaklanjuti. Terakhir dulu kita salah satu rekomendasi rapatnya adalah melakukan rapat dengar pendapat terkait dengan tindak lanjut revisi Undang-Undang Jalan, Pak Ketua. Ya, akan dikeluarkan Inpres ya atau Kepres ya. Saya kurang jelas karena sampai saat ini rapat itu belum kita lakukan. Barangkali ini perlu Pak Menteri karena dulu Pak Menteri juga sudah sampaikan nanti akan ada rapat dengar pendapat terkait dengan tindak lanjut Undang-Undang Jalan yang sudah kita undangkan. Mungkin itu Pak Ketua. Ya ini penting kami sampaikan sekali lagi karena beberapa terutama yang terkait dengan readiness kriteria. Ya, banyak ketentuan-ketentuan yang Pak Menteri bisa ambil kebijakan. Ya, misalnya beberapa katakanlah satu contoh yang dulu pernah diangkat oleh kawan-kawan, pengadaan barang dan jasa yang nilainya besar pun bisa kita lakukan secara penunjukan langsung. Ya, asal ada alasan-alasan yang memadai begitu ya, seperti di Taman Mini dan lain-lain. Nah, beberapa kriteria-kriteria yang mungkin yang kecil-kecil tapi bermanfaat untuk masyarakat ini juga saya kira perlu disesuaikan ketentuan-ketentuannya ya, dengan berbagai instrumen yang dimiliki oleh Pak Menteri yang punya kewenangan tertentu. Mungkin itu dari saya Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.